Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanika, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Untuk kali ini kita mau membahas tentang apukat yang sering kali ditanyakan ya, Roro Subaka ya. Roro Subaka apakah bagus di lahan kita? Alhamdulillah itu bagus, dan juga mempunyai segi kelemahan dan juga positifnya ya. Kita akan bahas yang di sini ya. Ini dari buah perdana kami juga. Kita lagi melakukan perawatan ya, perawatan pengecoran. Tapi kita juga membahas tentang apukat Roro Subaka. Kenapa apukat Roro Subaka memang bagus ya, bagus. Tapi cuman dari segi di sini itu agak kering. Ini teledor kami ya, teledor kami tuh kering ya. Tapi tenang aja sahabat botanikal, kita mempunyai juga indukan yang memang itu ginjah ya, bagus ginjah. Nah, ginjah bagus. Dan yang jelas gini, kita tadinya perlu digarisbawahi, kita tadinya mau tidak melakukan pengecoran dalam 1 tahun. Kita mencoba ya, mencoba tidak menyiram 1 tahun, tapi ternyata belum ada 1 tahun udah terlalu kering. Jadi kita melakukan pengecoran. Ya, hanya uji coba itu penting juga. Nah, ini adalah dari apukat Roro Subaka yang bentilan, dan kita juga pernah bahas juga di short story bahwasanya apukat Roro Subaka itu kita petik muda. Ini positifnya, kita petik muda itu matangnya rata ya, tidak terus tidak terus kayak mangkel atau dikatakan matang setengah, itu enggak, tapi udah matangnya rata. Itu padahal kita petik muda. Nah, itu segi positifnya itu luar biasa ya. Dan juga dari segi positifnya juga, ini bisa ditanam di dataran rendah. Bahwasanya sahabat botanikal bisa tanam di dataran rendah, kisaran ya dekat pantai lah, kisaran 5 mdpl atau 10 mdpl, yang jelas bukan pasir ya. Kalau pasir kita tidak anjurkan untuk tanam apukat ya, tanam yang lain. Jadi ini memang khusus untuk dataran rendah. Kalau untuk dataran tinggi gimana? Nah, negatifnya itu ada negatifnya. Kalau di dataran tinggi, di luar mdpl-nya ya kisaran 500 mdpl ke atas ya, biasanya itu kadar airnya makin tinggi, makin ke atas makin tinggi. Nah gitu. Jadi ini termasuk apukat yang doyan air juga gitu. Nah ini. Nah, mungkin sahabat botanikal belum lihat ya short story kami. Kami akan cantumkan di sini juga bahwasanya short story-nya itu seperti apa. Ya, silakan dilihat. Oke, nah sahabat botanika, salah satu apukat yang patut dikembangkan itu adalah apukat Roro Subaka. Dan ini udah matang ya, udah matang, kita langsung belah aja, kita langsung unboxing. Ya, gimana bentukannya? Mentega kuning banget. Ini salah satu apukat yang harus ditanam ya, kayak harus ditanam. Karena kenapa? Karena dari segi rasa sudah dapat, dari segi kegenjahannya sudah dapat. Dan ini jujur saja kami petik muda, bukan petik tua. Ini petik muda, dikarenakan apa? Kalau mudanya aja kayak gini, apalagi saat tua. Dan kita langsung saja icip. Sangat bagus, sangat bagus. Kulitannya lumayan. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Pulen ya, pulen, aroma apukatnya sudah luar biasa tercium. Dan jujur aja ini. Nah, itu tadi adalah short story-nya ya, bahwasanya saya buka di sini ya, di sini dan ternyata kuning ya, kuning rata. Tapi ya bisa dilihat sahabat botanikal kalau untuk videonya. Nah, itu bijinya belum sampai intinya itu coklat ya, itu masih putih loh, masih putih, berarti apa? Masih muda. Nah, kalau sudah kulitannya dari si biji itu mencoklat, itu kan berarti sudah tua. Nah itu. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya kalau apukat yang kami review yang kemarin itu
matangnya itu kisaran 7 hari lebih ya. 7 hari lebih, jadi kisut, agak kisut ya, kadar airnya berkurang di dalam apukatnya. Mungkin kalau intinya itu, kalau apukat yang kita ini juga jujurnya itu bisa dikatakan positif dan negatif. Positifnya adalah ketika kita salah memetik apukat yang memang itu belum tua, itu tetap aja bisa matang gitu, kita bisa matang. Negatifnya adalah kematangannya tetap aja lama gitu. Ya, itu positif dari dan negatif dari apukat Roro Subaka. Tapi yang jelas kalau untuk apukat Roro Subaka kita udah mantap aja gitu. Mantap aja kenapa? Karena memang perawatannya agak mudah gitu, mudah berbuah, kinjah dan lain sebagainya. Tergantung perawatan ya. Ini kalau yang di lahan di sini memang saya akuin ini agak trader, jadi memang kita melakukan perawatan yaitu pengacoran. Nah, ini dari apukat Roro Subaka nih. Ya, untuk apukat Roro Subaka ya pernah menjuarai, sekarang sudah diganti dengan SWY02 sama SWY01 ya. SWY02 juara 1 dari segi skor ya. Juara SWY02, terus SWY01, terus Roro Subaka. Nah ini, tapi kalau untuk Roro Subaka memang saya akuin ginjanya bagus. Untuk pembahasan buahnya, untuk berat buahnya itu kisaran antara 700 graman ya sampai 1 kilo. Jadi ini apukat yang memang itu apukat yang tergolong besar. Jadi kalau misalnya sahabat botanikal ingin mengembangkan, silahkan kembangkan di MDPL kisaran 500 ke bawah gitu. Oke, pembahasan lagi untuk yang kita TW ini, kenapa ada banyak kaki jadi satu pohon gitu ya. Ini karena memang kita sukanya rekayasa ya, rekayasa. Jadi ini lebih lebih kokoh karena memang cabangannya itu banyak. Cuman kendalanya satu, ini batang bawahnya itu sayangnya muria ya. Batang bawah muria itu tidak bagus. Muria, jenis dari muria itu tidak bagus. Dikarenakan apa? Ya itu batangannya tidak bisa mengimbangi dengan besarnya si batang dari apukat Roro Subaka. Nah, itu bahayanya di sini. Nah, oke, tapi yang jelas untuk pertumbuhannya bagus, menjulang tinggi. Yang apukat Roro Subaka, apukat Roro Subaka itu mempunyai ciri khas dari tangkai yang menjulang ke atas, bukan menelolor atau beda sama apukat yang lain gitu. Apukat apa ya namanya ya nggak ada contohnya di sini. Nah ini pokoknya ini kan batangannya naik ke atas, bukan ke turun ya. Kan ada apukat yang batangannya ini turun. Nah ini ciri khas dari apukat Roro Subaka itu naik, terus daunnya itu mengombak. Nah, mengombak kayak gini nih. Nah, bisa dilihat. Ya, ini yang kita bahas ya. Dari ciri khas dari apapun itu. Nah, ini dari apukat Roro Subaka bisa dikembangkan untuk sahabat botanikal. Kalau misalnya tertarik, jujur saja kalau kami ya alhamdulillah puas ya. Karena memang kita sudah mereview, sudah bagus, cuman kendalanya itu mungkin ke lalat buah. Hati-hati juga lalat buah. Karena memang sahabat botanikal perlu paham, ini apukat yang mempertahankan dari bakalan buahnya. Jadi ketika terserang oleh yang namanya lalat buah, mungkin ya ini akan busuk, tapi busuknya itu tetap ke batangnya gitu. Jadi bisa dikatakan positifnya juga, dia akan mempertahankan dari si buahnya. Tapi kembali lagi nih, kalau semisalnya terkena hama, ya misalnya tembong di sini ya, tapi dia tetap mempertahankan dari si buahnya. Jadi kalau untuk sahabat botanikal positifnya lagi, yaitu tadi tambah lagi nih, mempertahankan dari si buah yang kecil. Ada lagi nih positifnya, ini pentil ya.
Di situ udah ada yang bunga, tapi black light ya. Black light ya. Sebetulnya ada ya. Ini di sini nih, di sini, tapi black light ini. Ini ada pucukan sedikit kecil ketik. Nah di situ itu bunga nih. Jadi bisa dikatakan apukat Roro Subaka juga susul menyusul. Jadi bisa merasakan harga yang paling mahal, harga yang paling murah gitu. Jadi kalau yang kita rasakan untuk sahabat botanikal yang apukat Roro Subaka ya lumayan bisa dikembangkan. Silahkan kalau tertarik, nah, bisa kontak kami juga yang ada di bawah. Nanti kita akan share juga untuk sahabat botanikal. Kalau apukat Roro Subaka memang bagus ya. Oke, gitu dulu dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.